Salam pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama, tulisan dari Nyonya Ellen G. White. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-170 dengan judul Khalik Segenap Dunia. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Silas dan Timotius telah datang dari Makedonia untuk menolong Paulus dan bersama-sama mereka bekerja untuk orang-orang kafir. Kepada orang kafir sebagaimana kepada orang Yahudi, Paulus dan sahabat-sahabatnya mengkhotbahkan Kristus sebagai sahabat umat yang telah jatuh, mencegah alasan yang sulit dan dibuat-buat. Pesuruh-pesuruh salib itu merenungkan sifat-sifat Khalik segenap dunia, penghulu yang tertinggi dari seluruh dunia. Hati mereka berapi-api dengan kasih Tuhan dan anak-anaknya. Mereka berseru kepada orang-orang kafir untuk memandang korbannya yang tak terbatas yang diadakan untuk kepentingan manusia. Mereka mengetahui jika mereka yang telah lama meraba-raba dalam kegelapan kekafiran dapat melihat terang yang bersinar dari salib Kalvari, mereka dapat ditarik kepada penebus. Jadi bagaimana? Di sini diberitahukan bahwa ada dua orang yang bernama Silas dan Timotius yang dikatakan datang dari Makedonia untuk menolong Paulus. Karena kita tahu bahwa Paulus itu dikatakan bekerja bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tetapi juga untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Paulus dan sahabat-sahabatnya itu mengkhotbahkan tentang Kristus, bahwa mereka memberitakan Yesus itu adalah sahabat umat yang telah jatuh. Jadi bagaimana? Di saat mereka menyampaikan bahwa Kristus itu bukanlah hanya Tuhan dari orang Yahudi saja, tetapi adalah Tuhan dari setiap orang. Dan juga bahkan dikatakan sahabat dari setiap orang. Jadi bagaimana mereka membuat hubungan yang erat atau hubungan yang dekat dengan orang-orang yang mungkin belum mengenal siapa Kristus itu. Dan di saat itulah mereka bisa menghubungkan bahwa Kristus itu menjadi orang yang bisa sangat dekat, yang bisa memperhatikan kita. Sebagai seorang sahabat, sahabat itu akan menaruh perhatian, menaruh kasihnya kepada sahabatnya. Dan begitu pula Paulus dan Silas dan Timotius ini menggambarkan karakter Kristus. Dan di sini juga dikatakan bahkan kepada orang-orang kafir, dikatakan mereka mengajak supaya korban yang tak terbatas ini dipandang, dan karena mereka itu diadakan untuk kepentingan manusia. Jadi bagaimana kita tahu bahwa kepentingan manusia inilah yang mendorong pengorbanan dari Yesus Kristus. Bagaimana ia mau untuk melakukan pengorbanan yang luar biasa untuk mati di atas kayu salib itu. Dan di sini juga dikatakan bahwa mereka mengetahui bahwa jika sifat yang telah lama meraba-raba dalam kegelapan kekafiran dapat melihat terang yang bersinar dari salib Kalvari, mereka dapat ditarik kepada penebus. Jadi bagaimana orang-orang kafir yang mereka mungkin merasa mereka tidak pantas, tidak layak untuk datang kepada Tuhan, tetapi mereka mempunyai keinginan untuk datang kepada Bapa. Mereka meraba-raba siapakah Tuhan itu dan siapakah penebus itu. Dan di saat mereka bisa menyampaikan terang kepada orang-orang kafir ini, di saat itulah mereka bisa melihat salib itu dan mereka bisa datang kepada penebus itu. Di sini juga dikatakan bahwa pekerja-pekerja Injil di Korintus menyadari bahaya mengerikan yang mengancam jiwa-jiwa dari orang-orang untuk siapa mereka sedang bekerja, dan adalah dengan perasaan tanggung jawab yang ada pada mereka sehingga mereka mengemukakan kebenaran sebagaimana yang ada di dalam Yesus. Terang, jelas, dan pasti adalah pekabaran mereka. Kesedapan hidup kepada hidup atau kematian kepada kematian. Dan bukan hanya saja dalam perkataan mereka, tetapi dalam kehidupan sehari-hari Injil itu dinyatakan. Malaikat-malaikat bekerja sama dengan mereka, dan anugerah dan kuasa Tuhan ditunjukkan dalam pertobatan orang banyak. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak orang dari orang-orang Korintus mendengarkan pemberitaan Paulus, menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Jadi bagaimana? Di sini dikatakan bahwa pekerja-pekerja Injil itu menyadari bahwa ada bahaya yang mengerikan, mengancam dari jiwa-jiwa untuk orang-orang yang mereka sedang beritakan kebenaran itu. Jadi bagaimana ketika orang-orang ini berusaha untuk menerima kebenaran itu, maka harus ada konsekuensi yang mereka tanggung. Tetapi ketika mereka tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maka mereka tidak akan memperdulikan konsekuensi atau akibat dari penurutan kepada Tuhan itu. Sebagaimana yang ada di dalam Yesus itu, yang dikatakan adalah terang, jelas, dan pasti adalah pekabaran mereka. Jadi bagaimana pekabaran yang terang, jelas, dan pasti itu disampaikan kepada orang-orang itu. Bukan hanya sekedar pembicaraan yang mungkin hanya memberitakan surga ataupun memberitakan sebuah kebaikan saja, tetapi ketika kebenaran itu diberitahukan,
maka itu yang akan membelah kejahatan dan kebenaran itu. Jadi bagaimana? Tidak ada yang ditutup-tutupi, semuanya harus disampaikan dengan jelas. Dan di sini juga dikatakan bahwa bukan saja hanya dalam perkataan mereka, tetapi dalam kehidupan sehari-hari Injil itu dinyatakan. Jadi di sini dikatakan bahwa ketika Paulus dan teman-temannya itu menyampaikan berita kabar baik itu kepada orang-orang kafir tersebut, mereka tidak hanya menyampaikan melalui pembicaraan saja, tetapi mereka juga menghidupkan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari itu Injil itu dinyatakan. Jadi bagaimana Injil itu bisa dinyatakan melalui setiap perbuatan yang orang-orang itu lihat dalam kehidupan Paulus dan teman-temannya ini. Jadi bagaimana itu juga menjadikan pelajaran bagi kita. Apakah kita hanya mau untuk menyampaikan kabar baik itu tanpa kita mau menghidupkannya terlebih dahulu? Tetapi kita harus ingat bahwa ketika kita menghidupkan Injil itu, firman itu terlebih dahulu, maka itulah yang akan berbicara dengan lebih lantang. Karena mereka bisa melihat contoh yang pasti. Mereka bisa lihat bahwa hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan itu akan menghasilkan kedamaian, keamanan di dalam Tuhan. Karena kita tahu bahwa damai sejahtera itu tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita tidak bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan melalui kehidupan yang erat hubungannya dengan Tuhan itulah orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan itu bisa mendapatkan kedamaian dan pembelajaran daripadanya. Dan di sini juga bahkan dikatakan malaikat-malaikat bekerja bersama-sama dengan mereka. Anugerah dan kuasa Tuhan ditunjukkan dalam pertobatan orang banyak. Jadi bagaimana malaikat pun turut membantu dari pekerjaan orang-orang ini. Dan akhirnya pertobatan dari banyak orang menjadikan hasil dari setiap perbuatan itu. Bahkan di sini juga dikatakan bahwa ada Krispus, kepala rumah ibadat itu, yang akhirnya menjadi percaya bersama dengan orang-orang yang berada dalam rumahnya. Setelah mendengarkan pemberitaan Paulus, mereka menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Jadi bagaimana? Di sini selalu ada hasil dari setiap perbuatan baik. Tetapi kita kembali diingatkan supaya kita jangan berfokus kepada hasil dari setiap perbuatan yang benar itu. Tetapi hendaklah kita melakukan setiap perbuatan benar itu adalah karena itu yang benar. Kita lakukan untuk menjadikan berkat bagi diri kita dan mungkin berkat bagi orang-orang di luar sana. Tetapi hendaklah fokus kita bagaimana kita mau memperbaiki diri kita, sehingga kita bisa menjadi layak untuk menjadi anak-anak Tuhan itu. Kebencian dengan mana orang-orang Yahudi selalu tunjukkan kepada Rasul sekarang menjadi semakin hebat. Pertobatan dan baptisan Krispus membawa akibat yang menjengkelkan, gantinya menyenangkan penentang-penentang yang melawan ini. Mereka tidak dapat membawa alasan-alasan untuk membantah khotbah Paulus. Dan karena kekurangan bukti seperti itu, mereka mengambil jalan penipuan dan serangan yang membahayakan. Mereka menghinakan Injil dan nama Yesus. Dalam kemarahan mereka yang buta, tak ada perkataan yang tidak terlalu pahit, tak ada alat yang terlalu rendah untuk mereka gunakan. Mereka tidak dapat menyangkal bahwa Kristus telah melakukan mujizat-mujizat, tetapi mereka menyatakan bahwa ia telah melaksanakan dengan kuasa setan. Mereka dengan berani menegaskan bahwa perbuatan yang ajaib yang dikerjakan oleh Paulus telah dilaksanakan oleh alat yang serupa. Tertulis dalam buku Alfa dan Omega, jilid 7, halaman 209 dan 210. Jadi bagaimana ketika orang-orang yang mengaku umat-umat Yahudi, orang-orang Yahudi, mereka melihat hasil pekerjaan dari Rasul Paulus dan teman-temannya ini, mereka menjadi tidak suka karena mereka akhirnya terlihat jeleknya, terlihat salahnya. Mereka tidak seturut dengan apa yang firman Tuhan katakan. Dan di saat mereka mau untuk melawan, mereka kekurangan bukti bahwa pekabaran Paulus ini adalah salah. Dan mereka tidak bisa membuktikan bahwa pekabaran itu adalah salah. Jadi makanya mereka akhirnya membuat rancangan-rancangan jahat. Dikatakan di sini mereka berusaha untuk menyangkal dan akhirnya mereka memberitahukan bahwa, kepada orang-orang bahwa perbuatan yang dikerjakan oleh Paulus, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Paulus itu berasal dari setan. Jadi ketika mereka sudah tidak bisa menyerang pekabaran itu, mereka akan memberikan isu-isu yang tidak baik, yang tidak benar tentang pekerjaan tersebut. Mereka menghinakan Injil dan nama Yesus. Bahkan dalam kemarahan mereka yang sangat, dikatakan mereka akhirnya mengatakan perkataan-perkataan yang terlalu pahit. Jadi bagaimana di sini kita tahu bahwa ketika seseorang sudah merasa diri mereka salah, tetapi mereka akhirnya bisa melihat bahwa orang tersebut benar, tetapi kebenaran itu tidak bisa mengubahkan hati mereka, karena mereka memilih untuk tidak mau diubahkan. Jadi mereka akhirnya berusaha untuk menutupi kebenaran itu dengan berbagai macam caranya. Jadi itu juga menjadikan pelajaran bagi kita. Ketika kita melakukan sebuah kebenaran, jangan kita selalu merasa atau kita selalu meyakini bahwa jalan kita akan baik-baik saja. Tentu banyak orang-orang dan kaki tangan setan yang pasti akan berusaha untuk menutupi kebenaran itu. Tetapi janganlah itu membuat kita berputus asa, membuat kita patah semangat. Tetapi hendaklah itu menjadikan motivasi bagi kita bahwa kebenaran itu harus tetap ditegakkan, harus disampaikan dengan jelas dan lantang. Dan itulah yang harus kita miliki dalam kehidupan kita.
Dan kembali sebelum itu bahwa kita harus memperbaiki diri kita terlebih dahulu sehingga tidak ada cacat yang bisa digunakan oleh setan dan para pengikutnya untuk menyerang kita. Jadi bagaimana kita kembali diingatkan untuk kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan, kita harus mempunyai tanggung jawab yang sangat luar biasa. Karena itulah komitmen kita seumur hidup kepada Tuhan kita. Jadi hendaklah itu menjadikan pelajaran bagi kita dalam kehidupan kita masing-masing. Dan biarlah kita berusaha untuk melakukan yang terbaik dimanapun Tuhan menempatkan kita saat ini. Dan biarlah melalui pembacaan yang begitu singkat ini boleh kembali menguatkan iman dan kepercayaan kita. Dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Dan salam, Tuhan memberkati.